Ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi mengepung kantor DPRD Nusa Tenggara Barat. Mereka menggelar orasi menolak kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah pusat. Massa menuntut harga BBM diturunkan karena sangat berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Sayangnya jalannya unjuk rasa diwarnai dengan aksi anarkistis dari sejumlah oknum demonstran. Selain terlibat kericuhan, mereka juga merusak fasilitas kantor DPRD. Oknum demonstran juga membakar ban bekas yang memicu gesekan dengan aparat keamanan. Akibatnya, satu orang demonstran alami luka di kepala dan harus mendapatkan perawatan medis. Aksi unjuk rasa juga digelar sejumlah mahasiswa di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Massa bahkan menyandera truk kontainer yang kemudian dipakai sebagai panggung orasi. Massa menolak keputusan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM di tengah kondisi ekonomi yang terhantam resesi. Massa juga membakar ban bekas yang menyebabkan akses jalan terganggu. Massa mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar bila tuntutan mereka tak ditanggapi. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, ratusan mahasiswa menggelar long march di sepanjang jalur Pantura Brebes hingga di depan kantor DPRD. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini sempat mengganggu arus lalu lintas di jalur Pantura Brebes. Massa mahasiswa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM karena kebijakan kenaikan harga BBM tidak pro rakyat kecil. Aksi massa akhirnya disambut Bupati dan Ketua DPRD Brebes. Mereka menemui massa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi pada pemerintah pusat. Sesuai dengan aspirasi teman-teman masyarakat Kabupaten Brebes, saya akan menuliskan ke pemerintah pusat. Baik, terima kasih. Massa akhirnya membubarkan diri, namun mereka mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tak diindahkan pemerintah. Subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Sebelumnya Sabtu kemarin, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kenaikan harga BBM karena gejolak harga minyak dunia dan kenaikan subsidi energi yang terus meningkat. Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, sebagian subsidi dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan langsung tunai kepada keluarga kurang mampu sebesar Rp150.000 per bulan, serta bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 bagi pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta per bulan. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Syafaati Suryo. Ibunda Brigadir Joshua masih tak kuasa menahan kesedihan saat menggelar doa bersama di kediaman orang tua Brigadir Joshua di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Kasus kematian Brigadir Joshua masih menjadi misteri. Terlebih istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaan, Putri tetap ngotot mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Padahal Polri telah menghentikan pengusutan kasus tersebut. Namun kini isu pelecehan seksual mencuat kembali dengan lokasi yang terjadi di Magelang. Hingga keluarga pun menduga ada skenario untuk menghindari jerat hukum para tersangka. Kalau soal isu pelecehan seksual ya, itu sudah sangat skenario kedua saya rasa. Skenario pertama sudah terbantahkan, dibuka lagi skenario di Magelang. Jadi ini kami serahkan aja lah sama penyidikan selanjutnya. Dan nanti pun di pengadilan akan terbukti. Narasi pelecehan seksual ini kembali disuarakan oleh Komnas HAM. Dalam konferensi persnya, Komnas HAM menyebut adanya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua mempertanyakan bukti yang melandasi tuduhan pelecehan yang disampaikan oleh Komnas HAM. Membuat kami bertanya-tanya, kenapa membuat perkara ini semakin blunder? Dalam hukum pidana itu ada namanya asas in criminalibus. Bahwa bukti